Hai, balik lagi di channel My Cuan. Oke. Kali ini gue mau bahas mengenai skill dari monster, yaitu Gambinemon. Oke. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa kalian disclaimer on. Nah, di sini kita baca dulu aja ya. Setiap mon menerima 2 set keterampilan setelah lahir. Nah, menerima 2 set setiap lahir. Ultimate diterima secara acak saat terus mengalir oleh ras. Pasif diterima secara acak setelah pusi berhasil keterampilan ultimate atau pasif baru akan. Nah, jadi gini, kita bahas yang utama dulu ya, yaitu keterampilan sejak lahir. Di sini setiap monster itu bakal punya skill masing-masing gitu loh. Skill ultimate secara acak dan pasifnya juga secara acak. Jadi belum tentu monster lu yang A dan yang B itu sama. Ya, oke. Di sini tuh diterima secara atak setelah menelaskan telur, oke. Jadi gitu. Jadi ini semuanya gacha juga sih hitungannya ya. Jadi skillnya juga gacha gitu. Namun di sini sudah ada keterampilan utama ya. Setiap kita menetaskan telur udah ada dua keterampilan ya. Yaitu, tapi ingat, dua keterampilan ini dipengaruhi oleh kelas dan jenis. Nah, menurut ultimate skill MP bar mencapai legenda. Nah, di sini itu keterampilan utama atau skill bawaan itu ya, skill pasifnya itu yang kita menetaskan telur nih, ceker. Ternyata dapat 2 skill A dan B. Nah, skill ini bisa aktif tanpa ada pengaruh sisi atau stun dari musuh. Jadi contoh, kok mon gua padahal MP barnya penuh, biasanya pakai MP bar ya. Kalau jenis begini itu biasanya pakai MP barnya penuh. Setelah diserang ternyata terkena stun. Nah, di situ monster lu gak bakal bisa nyerang balik gitu, walaupun MP barnya penuh, oke? Gitu. Kita bahas sekarang mengenai serangannya ya. Mode berserker, garis depan, garis pukulan maha kuasa, damage, nama, target, kelas. Nah, kita bahas mengenai kelasnya dulu ya. Di sini kita yang pertama itu tank. Stun target yang dipilih selama 2 round menerima damage dari semua sekutu. Serangan gempa, pukulan maha kuasa, target yang dipilih. Jadi di sini itu pemanah. Di sini kita dapat menentukan nih mana yang cocok, mana yang tidak ya untuk ditaruh di depan atau di belakang. Di sini penting loh. Skill pasifnya juga penting nih. Informasi awal. Tapi nih di poin terakhir nih, skill pasif baru akan ditambahkan di masa depan. Berarti skill pasifnya di belakang dong. Gue gak ngerti nih. Yang gue gak ngerti di sini, skill pasifnya di masa depan. Itu berarti kan yang utama itu skill dari ultimate dulu ya, yang kita bakal punya ultimate dulu. Skill pasifnya itu masih 0. Berarti di sini gue gak ngerti di situ loh. Sedangkan pasifnya itu penting juga. Gue gak tahu, mungkin kita tunggu update terbarunya aja ya. Di sini tank. Yang penting itu sebenarnya penting juga keahliannya ya. Skillnya Skill-skillnya ini efeknya penting juga. Namun menurut gue yang lebih penting ini di targetnya nih. Kenapa? Gini loh. Di sini kan tank target yang dipilih satu musuh garis depan secara acak. Oke. Jadi contoh, tank lu ditaruh di depan. Nah, tank musuh itu ditaruh di belakang. Lu gak bakal bisa nembak tank musuh untuk skill yang pukulan maha kuasa ya. Jadi dia itu khusus untuk nyerang yang depan gitu. Target yang dipilih. Nah, kalau tanki yang serangan gempa ini lu dapat milih. Lu mau nyerang yang depan ataupun yang belakang, oke? Ini tank. Gue mau bahas yang menurut gue penting ya dari target ini ya. Pejuang. Pejuang ini sama dengan ini loh. Apa sih? Warrior. Semua musuh garis depan, semua musuh. Nah, ini agak penting nih pejuang nih. Kenapa?
dia dapat nyerang garis depan dan musuh dengan kesehatan atau HP yang minim ya. Dia bakal nge-push ke HP yang minim. Oke. Dia bakal nge-push ke HP yang minim. Di sini pemanah itu semua garis belakang satu musuh acak. Penyihir semua musuh garis belakang, 2 musuh acak. Sekutu semua sekutu. Oh, jadi di sini itu penyihir itu, di sini ada kelebihan penyihir nih. Penyihir dibanding sama archer ya. Archer memang semua musuh garis belakang sama, oke. Sama draw nih. Namun untuk skill ultimate yang kedua, dia itu satu musuh secara acak. Nah, untuk penyihir ini dia 2 musuh secara acak. Oke, 2 musuh loh. Jadi kalau damage-nya lupus di penyihir itu berasa men. Berasa itu 2-1 gitu loh. Jadi istilahnya dia ini mage ini skillnya area, sedangkan archer itu tidak area ya. Semua musuh garis belakang, 2 musuh garis acak. Nah, sekutu pendukung ini berarti support ya. Memanggil makhluk pendukung yang, nah di sini berarti untuk meningkatkan damage skill ultimate satunya. Yang kedua itu dapat HP regen ya. Dia itu dapat mengisi ulang HP tim kita 35% gitu loh. Tapi di sini juga bakal tergantung MP ya. Tergantung MP semua sekutu ini. Tergantung MP. Namun untuk ultimate satunya ini, untuk support ini, dia bakal pilih salah satu monster kita ya, monster dari tim yang paling kuat gitu. Yang paling kuat gitu loh. Gitu. Ya menurut gue sih balance. Gue gak ngertinya gini loh. Ini pasifnya itu di belakang. Kalau pasifnya bareng gitu ya. Nih, kalau kemungkinan bareng pasifnya dimasukin bareng lah gitu ya. Skill ultimate dan skill pasifnya dapat aktif, berarti di sini yang cocok itu menurut gua ya, yang cocok itu lu pakai si Titan di depan ya. Nih, gimana enggak serem coy? Meningkatkan 60 pertahanan dan membalas 5% kerusakan. Oke, jadi depth-nya itu dia naikin 60, tapi ini enggak persen. Ingat, dilengkapi dengan, nah untuk yang kedua, dia itu walaupun udah mati, Titan itu dapat bangkit lagi dengan HP atau ya HP nyawanya lah istilahnya, 35% dari maksimumnya. Kan lumayan men, gila gitu loh. Jadi di sini gue bahas secara simple ya, secara simple. Oke, mungkin lu biar makin jelasnya nanti gue drop linknya di deskripsi, lu tinggal cek menurut lu yang mana yang bagus gitu loh. Oke, lu tinggal cek aja sendiri. Namun di sini gue ambil kesimpulan ya di sini ya. Jadi percuma, dibilang percuma itu gini loh. Kalau mon kita kuat, kalau kita salah posisi itu jelek juga. Tapi kalau mon kita lemah terus posisinya betul, itu bisa kuat men. Jadi di sini itu strategi ini bener ya, berarti masuknya game dengan apa ya, taktik dan ya taktik RPG taktik lah gitu ya, RPG dan taktik. Jadi di sini yang gue tungguin itu weapon. Nanti bakal ada weapon. Jadi P versus V itu belum bakal rilis di awal. Setahu gue sih gitu ya. Kita bakal dikasih dulu untuk adventure gitu. Lawan komputer lah istilahnya lah, lawan mon begituan. Nah, di sini itu yang gue tungguin itu. Nanti kalau berpengaruhnya berapa persen gitu si weapon itu ke mon itu gitu loh. Jadi belum tentu yang mon rank tinggi bagus, mon rank rendah bagus juga gitu loh. Di sini semua tergantung dari lu memposisikan musuh dan menggunakan monster jenis apa di posisi yang mana gitu loh. Semoga
pembahasan kali ini bermanfaat. See you again next time. Goodbye. Bye bye.